Kalau manggil Persib biasakan dengan istilah King, teman-teman. Ya, betul banget. King Persib kembali mencatatkan kemenangan dengan skor yang sangat tipis, yakni 1-0 melawan tim tuan rumah yakni Persis Solo. Gol tunggal diciptakan oleh Andre Ujung yang kembali menemukan sundulan tercantiknya nih berkat umpan dari seorang Eliano Reinders. Nah, pada pertandingan ini yang menjadi catatan ataupun menjadi beberapa kritikan nih dari para bobotoh untuk satu ataupun dua pemain nih, khususnya William Barus dan juga Ramon Tangke. Menarik untuk kita bahas. Halo teman-teman football lovers, kembali lagi bersama saya dalam channel Selamat Official. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe dulu, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang dan dapat menghadirkan konten-konten yang menarik tentunya seputar Persib Bandung dan juga berita sepak bola yang lainnya. Menarik teman-teman, sepanjang pertandingan ini sedikit agak berbeda dari kebiasaan Persib Bandung pada umumnya teman-teman, yang biasanya Persib tidak memaksimalkan ataupun tidak terlalu fokus terhadap jumlah persentase penguasaan bola yang mencapai lebih dari 50%. Tapi dalam laga kali ini, seolah-olah Persis Solo itu jarang banget megang bola teman-teman, baik babak pertama ataupun babak kedua. Ya walaupun di babak kedua Persib Bandung sedikit mengendorkan serangannya, tapi perbedaan taktik yang diterapkan oleh Coach Bojan Hodak di babak pertama ataupun di babak kedua tentu terletak pada counter attack-nya teman-teman. Kalau kita bandingkan jumlahnya antara babak pertama dan babak kedua ini, tentu lebih banyak jumlah counter attack Persib di babak kedua teman-teman dibandingkan dengan babak pertama. Ya wajar dong, di babak pertama ini Persib lagi ngejar defisit gol teman-teman. Bahkan nggak pernah loh Persib Bandung itu benar-benar fokus di lini pertahanan sampai 2 gol. Bahkan 1 gol aja ini Persib ini udah berani langsung fokus ke lini pertahanan. Dan inilah yang membuat beberapa bobotoh atau bahkan seluruh bobotoh yang nonton ini ngerasa deg-degan teman-teman, karena beberapa kali tadi ini ada momen ataupun ada peluang di mana Persis Solo harusnya bisa menyamakan kedudukan, tapi tendangan keras yang mengarah ke gawang Teja Paku Alam bisa dimentahkan oleh pemain belakang dari Maung Bandung teman-teman. Nah, pola permainan yang diterapkan oleh Coach Bojan Hodak ini sedikit berbeda, yang mana Federico Barba bermain di menit awal teman-teman. Ini yang membuat lini pertahanan Persib Bandung benar-benar memiliki koordinasi yang maksimal yang bisa membuat lini penyerang dari Persis Solo menjadi frustasi teman-teman. Ya, mood dari Federico Barba nyatanya sudah comeback ya teman-teman, udah sering senyum, udah mau bermain sejak menit awal dan terbukti umpan-umpannya benar-benar ciamik banget. Bahkan ada beberapa umpan kunci yang membuat lini pertahanan dari Persis Solo dieksploitasi dan menimbulkan bahaya bagi gawang mereka, teman-teman. Nah, kemudian ada satu momen di mana Prof Tom Haye ini memperoleh kartu kuningnya benar-benar menurutku nggak penting banget karena terlalu berlebihan dalam melakukan sebuah protes ke pengadil lapangan atau wasit, teman-teman. Nah, alhasil Prof Tom Haye ini memang benar-benar riskan banget ya. Sekarang sering banget dapat kartu kuning. Dan kebanyakan kartu kuningnya itu nggak perlu gitu loh. Bahkan banyak banget bobotoh yang menilai kalau Prof Tom Haye akhir-akhir ini sering banget emosi. Ya, momen ini dimanfaatkan dong oleh supporter tim lain nggak tahu dari mana. Ini katanya Prof Tom Haye ini mulai menunggak gaji katanya. Mulai ditunggak oleh manajemen Persib. Yes, biarkan saja ya teman-teman. Yang penting Persib ini tetap menjadi tim terkaya di Indonesia dengan manajemen terprofesional yang bisa dibuktikan oleh beberapa informasi yang disebarkan oleh media massa teman-teman. Nah, di babak kedua, ini ada beberapa pemain pengganti yang membuat kita tentunya menjadi deg-degan ya. Prof Tom Haye digantikan dengan Robby Darwis. Andre Ujung sang pencetak gol digantikan oleh Ramon Tangke. Ya sebetulnya untuk penguasaan bola it's okay, keren banget. Apalagi tadi ada momen di mana serangan counter attack yang berawal dari corner kick Persis Solo yang tidak dapat dimaksimalkan. Malah bolanya ini jatuh ke kaki Tom Haye yang kemudian Prof Tom Haye ini melakukan sebuah bola terobosan jauh ke Ramon Tangke. Tapi sayang banget teman-teman, So Yamamoto melakukan sebuah sliding tackle yang benar-benar bersih. Alhasil Ramon Tangke gagal melakukan sebuah cutting inside ataupun melakukan sebuah tusukan ke kotak penalti Persis Solo teman-teman. Nah, kemudian masuknya Arhan Kaka ini tidak membuat
lini serang dari Persis Solo ini menjadi semakin membaik teman-teman. Justru malah Persib tadi hampir menggandakan keunggulan, bahkan hampir kill the game. Ada momen di mana penjaga gawang dari Persis Solo ini melakukan sebuah penguasaan bola yang di situ ditekan atau dimarking oleh Ramon Tangke. Alhasil, ketika Ramon Tangke melakukan sebuah throw-in ataupun lemparan ke dalam, ini diberikan oleh Beckham Putra, dan Beckham Putra ini nggak sabaran teman-teman, malah langsung melakukan sebuah chip bola ke gawang Persis Solo yang posisinya udah kosong banget tuh. Tapi ya beruntung ya teman-teman, bolanya masih di atas Mister. Kalau misalkan lebih sabar lagi, tadi itu ada posisi dari William Barros yang benar-benar udah siap untuk mengobrak-abrik lini pertahanan dari Persis Solo. Nah, kemudian teman-teman, di sisi lain adanya Febri Haryadi, atau banyak banget bobotoh yang bilang kalau Febri Haryadi ini adalah kartap ya, atau karyawan tetap. Alhasil memang di saat beberapa pemain senior Persib yang lainnya di loan sampai comeback lagi kayak Deddy Krosnandar, ini Febri Haryadi tetap dipercaya untuk menghias substitution atau line up yang dimiliki oleh Coach Bojan Hodak. Alhasil tadi Febri Haryadi tentu melakukan beberapa pelanggaran ya, dan pelanggaran itu menurutku penting banget sih. Kalau misalkan pelanggarannya nggak dilakukan oleh Febri Haryadi, tentu ini bahaya banget yang membuat lini tengah dari Persib Bandung udah kosong tuh posisinya. Nah, jadi teman-teman, hasil ini membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 44. Disusul oleh Persija Jakarta dengan poin 41, kemudian disusul oleh Borneo FC dengan poin 40. Dan ini luar biasa banget, saling kejar-kejaran ya teman-teman. Jadi dua tim nih di 4 besar sudah memperoleh kemenangan, Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Kita tinggal menunggu nih momen dari Borneo FC. Kalau Maluku United ini sangat mengejutkan, kalah di kandang teman-teman. Dan kalahnya adalah bukan dengan klub sebesar Persib Bandung, tapi kalah melawan Bayangkara FC PSSI Lampung. This is football teman-teman. Inilah sepak bola yang nggak bisa dimatematikkan, yang nggak bisa ditebak teman-teman untuk hasilnya. Jadi selamat ya untuk Persib Bandung, dan tentu kita tetap respect terhadap pendukung ataupun supporter Persis Solo yang udah antusias banget mendukung dan memenuhi stadion. Ini jarang banget sih momen ini terjadi ketika Persis Solo bermain kandang. Ya, mungkin karena memang yang dihadapi ini adalah tim sekelas Persib. Bahkan sampai-sampai di official trainingnya ini didatangi oleh para supporter Persis Solo ataupun pecinta Persis Solo teman-teman. Memberikan semangat, memberikan dukungan. Dan yang uniknya lagi adalah postingan official Persib dan juga official Persis Solo ini saling adu pesiwar teman-teman, dan unik banget. Adu pesiwarnya bukan saling adu kata-kata kotor ataupun kalimat-kalimat gak pantas ataupun bahkan adu jotos, tapi pesiwarnya adalah dengan adu mekanik terkait gambar yang dibuat oleh kedua klub tersebut atau akun ofisialnya. Ini merupakan sebuah keseruan yang harusnya bisa menghiasi sepak bola. Bukan kekerasan, bukan rasisme, bukan kata-kata kotor. Ini menarik dan keren banget. Respect banget buat editor official Persib dan juga editor official Persis Solo. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, bagaimana informasi menarik terkait Persis Solo versus Persib Bandung. Yang mana Persis Solo gagal mengamankan 3 poin di kandangnya sendiri. Sedangkan Persib Bandung dengan peluang yang minim, dengan serangan yang minim, tentu membuat Persib lagi-lagi menang dengan clean sheet teman-teman. Alhasil jumlah dari clean sheet yang dicatatkan oleh Teja Paku Alam kian bertambah, dan ini luar biasa banget. Tapi kalau lihat dari match result ataupun match statistik ya teman-teman, Persib malah memimpin di semua bagian loh teman-teman, misalkan ball possession, skor, kemudian peluang. Padahal kalau misalkan kita lihat tadi seolah-olah di babak kedua ini kita kayak jarang banget menguasai bola ya teman-teman. Tapi yes, itulah sepak bola. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe dulu, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang dan dapat menghadirkan konten-konten yang menarik tentunya seputar Persib Bandung dan juga seputar sepak bola yang lainnya. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun perasaan teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Oke, see you next time and goodbye.